Selamat malam teman-teman seluruh warga SMA Negeri Gorontalo, SMA 1 Negeri Gorontalo yang disingkat IKAS Mansa. Dalam waktu dekat ini teman-teman akan mengadakan reuni akbar di Bandung. Dalam waktu dekat mereka sekaligus akan menggelar musyawarah IKAS Mansa. Lama sekali saya tidak pernah mengikuti kegiatan ini, tapi awal pembentukan IKAS Mansa itu saya terlibat penuh di Ancol ketika itu beberapa tahun silam bersama senior saya Yoce Mende yang waktu itu adalah sebagai anggota kepolisian, dan kami rame-rame menggagas lahirlah IKAS Mansa itu. Berjalannya waktu kemudian saya tidak pernah aktif di situ, dan banyak cerita yang saya dengarkan, ikuti di baik langsung ataupun tidak di media sosial ataupun di grup-grup WA. Nah, dalam waktu dekat ini mereka akan berkumpul kembali mengadakan reuni di Bandung. Nah, untuk itu saya sempat dimasukkan ke dalam salah satu grup WA oleh senior saya Pak Syafruddin. Kemudian saya mencoba membuat sebuah tulisan pendek terkait dengan acara itu nanti. Tulisannya adalah reuni dan kerinduan sejarah. Nah, sebenarnya kalau untuk reuni itu saya kira semua orang mengerti untuk apa kita reuni. Tetapi di balik itu semua sebenarnya apa yang kita ingin capai. Biasanya reuni itu sangat menarik minat para senior, ya angkatan-angkatan seperti saya ini atau mungkin di bawah saya. Tentu berbagai macam alasan mereka untuk ingin sekali berkumpul. Tetapi yang jelas bahwa suasana reuni itu adalah sebuah kerinduan sejarah, bahwa mereka pernah tumbuh bersama, pernah menjadi teman dekat dalam sebuah perjalanan ketika mereka menjadi siswa di SMA Gorontalo ketika itu. Kemudian berjalannya waktu, takdir merubah atau mengantarkan mereka menjadi seseorang yang berbeda. Ada yang tiba-tiba atau ada orang yang sangat moncer, atau ada satu dua orang kemudian menjadi tokoh, satu dua orang menjadi orang sukses, dan berbagai macam cerita tentang kawan-kawan yang seperjuangan, baik itu yang di atas saya maupun di bawah saya. Banyak nama saat ini beredar, orang-orang yang dianggap menjadi tokoh yang sukses, baik itu di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun teman-teman yang masih berdomisili di daerah. Kerinduan itu kemudian mereka ingin lampiaskan, mengingat kembali masa-masa kecil, masa-masa remaja ketika itu. Jadi pada saat pertemuan itu biasanya reuni ini semua predikat, semua pangkat, jabatan, dan status sosial itu tidak lagi melekat pada diri kita. Sepertinya kita terlibat dalam sebuah suasana kerinduan yang dalam. Dapat dibayangkan bahwa sejauh apapun teman-teman yang mungkin juga secara ekonomi tidak beruntung atas kerinduan, mereka datang jauh-jauh, mungkin bisa ke Bandung sekedar untuk berkumpul bersama. Maka oleh sebab itu kerinduan ini harus di manage menjadi sebuah kekuatan, tidak sekedar untuk kita berkumpul seperti biasanya setelah berkumpul dan habis itu selesai. Saya kira ini mungkin sekedar catatan dan masukan buat teman-teman yang akan mengadakan pertemuan akbar ini. Ada sebuah harapan sebenarnya bahwa sesungguhnya kerinduan ini bisa kita manage menjadi sebuah kekuatan besar dalam rangka untuk memberikan kontribusi kita kepada daerah di mana kita pernah lahir dan dibesarkan. Sekalipun saya ini tidak lahir di Gorontalo, tetapi saya
tumbuh dan besar sebagai orang Gorontalo dan juga asli orang Gorontalo. Nah, ada sebuah harapan yang sampai hari ini menurut saya perlu diimplementasikan, bahwa Gorontalo itu adalah sebuah kota kecil dengan populasi yang terbatas. Namun tidak bisa disangkal bahwa Gorontalo itu adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas unggul dalam intelijensi. Nah, untuk itu saya kira kekuatan ini mungkin perlu sekali dipikirkan atau dilembagakan dalam IKAS Mansa ini, tentu dalam rangka bagaimana memberikan kontribusi ke daerah itu tidak cukup orang per orang. Ini harus dikelola menjadi sebuah barisan yang kuat. Dari seluruh angkatan yang ada di Gorontalo, yang lahir atau dibesarkan dari IKAS Mansa itu, saya tidak melihat atau belum melihat ada sebuah barisan yang besar yang kemudian memberikan kontribusi terhadap daerah Gorontalo. Kalaupun misalnya ada yang muncul menjadi tokoh 1-2 orang, itu mereka bukan karena dalam sebuah barisan, tapi mereka adalah orang-orang yang unggul, yang memang orang yang dibesarkan dalam sebuah dinamika yang ada di ibu kota maupun di Gorontalo itu sendiri. Maka oleh sebab itu perlu kita memikirkan bahwa IKAS Mansa ini harus menjadi sebuah institusi atau entitas yang mampu mengorkestrasi semua elemen masyarakat Gorontalo agar ini saling mengulurkan tangan dalam rangka untuk membesarkan Gorontalo di tingkat nasional. Tidak bisa kita pungkiri bahwa memang sistem politik kita yang sangat sentralistik ini atau sangat terpusat di ibu kota, khususnya Jakarta, maka Jakarta menjadi sebuah tempat yang sangat strategis untuk bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik di tingkat nasional maupun di daerah. Nah, maka oleh sebab itu IKAS Mansa akan menjadi sebuah instrumen yang bisa mengakomodir dan kemudian bisa menjadi sebuah institusi. Mungkin saja ini bisa menjadi forum atau komite lobby Gorontalo di tingkat nasional. Nah, lobby ini banyak. Kita mau lobby untuk bagaimana kita menggandeng teman-teman kita yang mempunyai potensi kuat bisa menduduki posisi-posisi strategis Jakarta. Bisa saya sebutkan beberapa nama. Beberapa tahun yang lalu ada nama Bapak John Katili, kemudian ada Pak Ari Mohtar Peju, kemudian ada almarhum Karim Kono, kemudian ada banyak lagi, dan ada juga belum lama ini senior kita Suharso Mono Arfa dan beberapa nama lain. Ada juga Rahmat Gobel, tokoh-tokoh yang kita kenal luas, ada Sandiaga Uno. Mereka ini adalah orang-orang yang tumbuh sendiri tanpa membawa atribut Gorontalo. Maka sebab itu IKAS Mansa ini harus menjadi sebuah instrumen yang mampu dijadikan arena yang mempertemukan semua potensi itu. Maka ini semua ini tidak mungkin bisa dijalankan kalau tidak ada keseriusan kita bersama untuk mencapai sebuah target bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ke daerah, tidak dengan secara individual tetapi dalam sebuah barisan besar. Kita punya nama hari ini, kawan kita yang lagi berkibar juga, Abraham Mose. Dia bukan orang Gorontalo, tapi dia secara kultural dia adalah orang Gorontalo. Dia besar dan tumbuh di Gorontalo, seangkatan dengan saya. Dan dia selalu merasa dirinya orang Gorontalo. Sehingga saya terkadang menganggap bahwa Abraham ini adalah satu sosok yang perlu kita jadikan contoh. Nah, IKAS Mansa hari ini tidak cukup hanya sekedar berkumpul, tetapi harus memikirkan bagaimana mendrive seluruh sumber daya manusia ini menjadi sebuah barisan besar, sekali lagi untuk bisa kita jadikan sebuah lokomotif menghubungkan
antara pusat dengan daerah maupun menghubungkan sumber daya manusia Gorontalo ke pusat-pusat kekuasaan. Kalau saja ada sekian banyak warga Gorontalo kemudian memegang kekuasaan penting di Jakarta, maka jika dia sadar dia besar atau dia lahir dan dibesarkan oleh entitas, oleh IKAS Mansa, maka kontribusi dia bisa kita jadikan, maka dia berkontribusi ke daerah sebuah kewajiban, karena secara berjamaah kita mendorong dia menjadi seorang tokoh. Hari ini tidak. Suharso Mono Arfa jadi karena dia tokoh partai. Kemudian nama-nama lainnya kita bisa sebut. Ada juga Jainuddin Amali. Dia juga besar bukan karena dia Gorontalo, tapi dia aktivis politik. Demikian juga saya hari ini di Jakarta menjadi salah satu bagian dari teman-teman yang berada di lingkaran kekuasaan politik. Saya juga menjadi seperti ini bukan karena saya orang Gorontalo, tetapi saya tumbuh dalam dinamika bagaimana berkompetisi di tingkat nasional. Nah, ini saya kira tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, IKAS Mansa dalam pertemuan ini perlu memikirkan itu bagaimana mengorkestrasi seluruh elemen masyarakat yang sumber daya manusia unggul itu menjadi sebuah barisan besar. Sekali lagi, kita punya teman juga, mungkin ada yang polisi, mungkin ada yang tentara, karena pada posisi-posisi tertentu tidak sekedar dia cerdas, tetapi juga jaringan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa kita bisa menarik gerbong itu. Nah, saya kira ini mungkin sumbang saran saya buat teman-teman yang akan bermusyawarah bahwa nanti perlu ada sebuah komite atau perlu sebuah institusi yang diputuskan secara bersama menjadi rujukan kita sebagai anggota IKAS Mansa dalam rangka untuk menyambung bagaimana potensi-potensi yang ada di Gorontalo maupun yang ada di pusat. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa sistem politik kita sangat tergantung pada kebijakan yang ada di pusat. Maka kolaborasi antara teman-teman yang ada ini harus kita perkuat fundamentalnya agar kita bisa meraih kesempatan-kesempatan yang selalu liwat begitu saja, padahal kita punya orang-orang yang bisa kita andalkan menjadi sebuah kekuatan jaringan, seperti apa yang pernah dikatakan oleh senior saya, senior kita bersama, bahwa Abu Rizal Bakri pernah bilang, Anda akan besar dari dua sisi. Anda harus punya informasi yang jelas, kemudian Anda punya jaringan yang kuat. Saya kira ini menjadi catatan kita, dan selamat untuk bereuni dan selamat untuk bermusyawarah. Dari Agung Mozin, salam.